Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan salah satu materi metode penelitian pembelajaran biologi, yaitu tentang penelitian, pengembangan, dan penelitian tindakan kelas atau PTK. Sebelumnya, perkenalkan saya Hidayatul Fithi sebagai moderator sekaligus penyaji kedua, kemudian ada Saudara Diana sebagai penyaji pertama, Sukma Amrina Rosyada sebagai penyaji ketiga, Catherine Atmayanti sebagai penyaji terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penelitian pengembangan dan tujuan penelitian pengembangan. Menurut Sugiono pada tahun 2009, metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Sedangkan menurut Borg-Gall, mendefinisikan penelitian pengembangan adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk-produk tertentu serta menguji validitas dan keefektifan produk tersebut dalam penerapannya. Adapun tujuan penelitian pengembangan dalam bidang pendidikan menurut Acker 1999 sebagai berikut, yaitu 1. Kurikulum. Kurikulum menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan dan meningkatkan suatu program atau produk. 2. Teknologi. Teknologi tujuannya adalah untuk meningkatkan proses rancangan instruksional pengembangan dan evaluasi. 3. Pelajaran dan instruksi. Pengembangan dalam rancangan lingkungan pembelajaran termasuk perumusan kurikulum. 4. Pendidikan guru dan didaktif. Memberikan kontribusi pembelajaran keprofesionalan guru dan menjadikan penelitian pengembangan sebagai suatu hal interaktif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik penelitian pengembangan. Borg and Gall 1989 menjelaskan 4 ciri utama penelitian R&D. Yang pertama, adding research findings pertinent to the products to be developed, yaitu melakukan penelitian awal untuk mencari temuan-temuan penelitian yang berhubungan dengan produk yang hendak dikembangkan. Yang kedua, developing the product based on these findings, yaitu mengembangkan produk berdasarkan hasil temuan penelitian awal. Yang ketiga, file testing it in the setting where it will be used eventually, yaitu dilakukan pengujian lapangan dalam situasi senyata mungkin di mana produk tersebut nantinya akan dipakai. Dan yang terakhir yaitu revising it to correct the deficiencies found in the file testing stage, yaitu melakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada tahap pengujian lapangan. Adapun prinsip penelitian pengembangan, terdapat beberapa prinsip dalam mengembangkan pembelajaran. Yang pertama, prinsip kemandirian, prinsip keluasan, prinsip keterkinian, prinsip keselesaian, dan terakhir prinsip efisiensi. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian pengembangan. Terdapat 4 tahap penelitian pengembangan dalam dunia pendidikan, yaitu menurut Acker 1999. Yang pertama, pemeriksaan pendahuluan, preliminary investigation. Yang kedua, penyesuaian teoritis atau theoretical embedding. Yang ketiga, uji empiris atau empirical testing. Dan yang terakhir, proses dan hasil dokumentasi, analisa dan refleksi, documentation, analysis, and reflection on process and outcome. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang penelitian tindakan kelas atau PTK. PTK merupakan penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru sekaligus sebagai peneliti di kelasnya atau bersama-sama dengan orang lain atau kolaborasi.
dengan jalan merancang, melaksanakan, dan mereplikasikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas melalui suatu tindakan tertentu dalam suatu siklus. Selanjutnya, tujuan penelitian tindakan kelas atau PTK. Tujuan penelitian tindakan kelas atau PTK ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, meningkatkan mutu isi, masukan, proses, dan hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam mengatasi masalah pembelajaran dan pendidikan di dalam dan di luar kelas. Yang ketiga, meningkatkan sikap profesional pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang keempat, menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah sehingga tercipta sikap proaktif dan di dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan atau pembelajaran secara keberlanjutan. Selanjutnya, karakteristik penelitian tindakan kelas atau PTK. Karakteristik penelitian tindakan kelas atau PTK ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, PTK merupakan kegiatan mencari dukungan ilmiah atas pemecahan masalah. Dan yang kedua, PTK merupakan upaya pengembangan profesi guru melalui aktivitas berpikir kritis dan sistematis. Yang ketiga, persoalan yang dipermasalahkan dalam PTK berasal dari adanya permasalahan nyata dan aktual dalam pembelajaran di kelas. Yang keempat, PTK dimulai dari permasalahan yang sederhana, nyata, jelas, dan tajam mengenai hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Yang kelima, adanya kolaborasi antara praktisi dengan penelitian dalam hal pemahaman, kesepakatan tentang permasalahan, pengambilan keputusan, dan tindakan atau action. Yang keenam, PTK dilakukan apabila adanya keputusan kelompok dan komitmen untuk pengembangan, bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru, alasan pokok ingin tahu, ingin membantu, ingin meningkatkan, dan bertujuan memperoleh pengetahuan dan sebagai upaya pemecahan masalah. Terima kasih kepada Saudara Sukma yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya saya akan membahas tentang prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Yang pertama, perencanaan tindakan. Yang kedua, pelaksanaan tindakan. Yang ketiga, pengumpulan data atau observasi. Dan yang terakhir ada refleksi, analisis, dan interpretasi. Selanjutnya, contoh penelitian pengembangan penelitian tindakan kelas atau PTK. Berdasarkan data dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, peneliti menemukan bahwa pengembangan kinerja guru melalui penelitian tindakan kelas pada SMA negeri di Kota Palopo belum sesuai harapan. PTK yang sejatinya dijadikan wahana pemecahan masalah, pembelajaran, dan pencarian model pembelajaran inovatif ternyata belum terwujud. Sebagian besar guru melaksanakan PTK hanya sekedar untuk memenuhi salah satu persyaratan kenaikan pangkat atau jabatan guru. Itu pun pada umumnya tidak terdokumentasi dengan baik. Laporan hasil penelitian tindakan kelas seorang guru tertentu tidak dibaca oleh guru lain. Di samping karena tidak dokumentasi di perpustakaan sekolah, juga dicetak sebanyak kebutuhan sebagai lampiran daftar usul penilaian angka kredit atau DUPAK. Contoh selanjutnya adalah seorang guru fisika kelas 3 SMA yang tertarik kepada pemahaman siswa di kelas menemukan bahwa dengan mengajukan pertanyaan berani memberikan sedikit kesempatan kepada siswa untuk membicarakan gagasan dan pemahaman mereka. Dia mengubah gaya interaksinya dengan cara yang dramatis sehingga dia mengurangi waktu yang digunakan untuk berbicara di kelas yang semulanya terjadi sekitar 85% menjadi 50% dalam satu mata pelajaran. Kemudian menemukan bahwa dia harus mengubah jenis pertanyaan yang diajukan agar siswa mempunyai lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan pemahamannya dengan menggunakan
metode diskusi yang lebih rumit dengan guru dan siswa-siswi lainnya. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.